Hai Bor, apa yang kalian pikirkan di saat sedang melamun? Apakah mikirin utang, wanita, rumah, ataupun mobil Bor? Ya, semua itu berawal dari melamun. Karena melamun itu sumber dari khayalan. Dan khayalan itu awal mula dari impian. Makanya habis melamun itu ya banyak-banyak berusaha dan ikhtiar. Jangan kayak Memet, sukanya melamunin cewek terus malah ke kamar mandi. Weh, jaga ucapanmu anak muda. Gini-gini, habis ngelamun saya itu kerja ngaduk semen. Nggak ngaduk yang lain? Iya salam. Ya salam, gue lempar pacul mau. Nah, tinggalkan dulu lah Memet yang sedang emosi. Mending kita ngomongin ini aja Bor, mobil para sultan yang sekarang harganya sangat murah. Ya, kenyamanan tak sebanding dengan harga. Cocoklah untuk modal mimpi kalian Bor. Dan inilah daftar mobil mewah di harga 40 jutaan. Nyun sewu nih, mobil hijau, minggir dulu. Number 1, Nissan Cedric. Nah ini Bor, mobil andalan para menteri dahulu. Siapa yang tak kenal mobil satu ini? Angkat jempol kaki. Ya, ini adalah Nissan Cedric keluaran tahun 2004. Kita raba-raba dulu bodinya. Piye, keren toh? Tak kasih sinematik Bor, biar kalian tegang. Tenang maksudnya Bor. Jika dilihat, diamati dan mengelus-elus, wajah mobil ini hampir-hampir mirip seperti Toyota Crown. Bedanya ini bermesin sotong. Apa? Diesel maksudnya Bor. Mengulik sejarah, mobil ini didatangkan khusus untuk membawa anggota di Kongres KTT. Pada saat itu, mobil ini dinaiki para petinggi-petinggi di berbagai dunia. Ya, bekas mobil pejabat Bor. Jadi beruntunglah kalian jika beli mobil ini. Bekas patatnya pejabat, maaf. Dan setelah itu pihak Bluebird langsung memborong mobil ini untuk armada taksinya. Makanya mobil ini sekarang sudah murah Bor. Bentuknya yang bongsor dengan mesin ber-cc besar membuat mobil ini sungguh nyaman dikendarai. Iya, bermesin diesel KID 3200 cc OHC, direct injeksi. Mobil ini memang rajanya on the way jarak jauh. Ya, konsumsi BBM-nya pun cukup irit mencirit sampai cepirit Bor, sekitar 1:11 untuk dalkot. Dan untuk ngembolang antar kota bisalah mencapai 15 km untuk 1 liter tenggakan solar Bor. Memasuki dalamannya, waduh. Walau belum terlihat bangkotan, tapi keklasikannya tak kalah dengan mobil tahun 80-an Bor. Ya, lihat saja itu, cukup lega. Dan berhubung ini bekas taksi, ya power window-nya cuma ada 2, di bagian depan dan di bagian belakang. Nggak kesampean. Iya Bor, yang belakang itu masih ongkelan. Langsung saja bahas harganya Bor. Ingat waktu. Cedric keluaran tahun 2004 ini bisa kalian dapatkan dimulai harga 40 jutaan, tergantung kondisi Bor. Dan jika ingin lebih murah, ambil saja yang tahun 1992, sekitar 20 jutaan. Oh iya, masalah spare part susah-susah gampang Bor, kecuali jika kalian ada di kota besar atau biasa beli spare part online. Dan sedikit saran, jika kalian punya mobil kayak gini, bergabunglah dengan Inco. Bukan itu, tapi ini Bor, Indonesia Nissan Cedric Owner alias Inco. Krekes, blesep. Nomor 2, Toyota Coklat. Itu Crown, bukan Brown. Wah, untuk mobil satu ini gua sendiko dawu Bor. Mobil rajanya mobil ini pertama dibuat tahun 1955 dan setidaknya sudah ada 15 generasi yang sudah mengaspal di jalanan. Menggendong nama Crown yang besar dan melegenda membuat mobil ini disukai para gadun-gadun yang berduit Bor. Karena yang muda itu takut sekali yang namanya boros, seperti Memet yang merongos. Lihat itu mesinnya, gile. Ada 2 varian, yaitu 300 cc untuk Royal Ceylon dan 2000 cc untuk Super Ceylon. Ya, kita akan membahas Super Ceylon tahun 1995 saja Bor, biar nggak terlalu boros.
Tapi ingat, jangan sekali-kali remehin si tua bangkotan ini. Karena jika tak ada yang tua, si muda pun tak pernah ada. Jadi sayangi dan hormatilah orang tua. Bila perlu, tenggalah orang tua. Maaf. Mobil ini sering dijuluki Crown Lexus, Bor. Di samping bodinya yang hampir mirip, kemewahannya pun memang tak diragukan. Walau sudah berumur, namun sungguh nyaman ini mobil. Pantas saja pihak Toyota memberi gelar mobil ini premium. Bisa dilihat itu, ada logo mahkotanya, di bagian setir juga ada. Gak perlulah ada airbag, karena Raja gak butuh balon. Coba pelototi dalamannya, Bor. Banyak bahan-bahan soft touch dan bludru di mobil ini. Sudah ada power window, electric mirror dengan retract, tilt steering belum teleskopik, pengaturan dashrace, dan AC dengan pengaturan lengkap sampai baris kedua. Ya, kisi AC-nya ada di atas, Bor. Jadi kepala kalian gak akan panas mikiri dunia yang fana ini. Masih kokoh, geng. Oh iya, tak kelupaan, ada asbak buat kalian yang hidup mati demi rokok. Tapi sayang, karena kita membahas yang tipe Super Salon, pengaturan joknya belum elektrik dan juga belum ada coolbox alias kulkas mini. Itu aja repot. Pakai aja coolbox warung, beres kan? Beres-beres, hidup lu aja nggak beres. Iya salam. Weh, hidup saya itu udah beres sebelum COVID menyerang. Iya, tetap putus asa aja, Met. Coba tengok mesinnya dulu, Bor. Bermesin 2000 cc 6 silinder, mobil ini mampu menampilkan tenaga sebesar 136 horsepower. Tentunya jika kondisi sehat walafiat. Cukup boros untuk kalangan anak muda pemuja LCGC, Bor. Apalagi bagi kaum CLBK. Bisa dicampur kencing ini bensin. Maaf. Sungguh-sungguh mewah, Bor, dan nyaman. Langsung kita skip ke harganya. Toyota Super Salon ini bisa kalian bawa pulang ke garasi rumah dengan modal 40 jutaan untuk tahun 1994. Tentunya pajak juga murah, sekitar 800 ribuan. Oh iya, masih mahal. Nih, ada Crown Super Salon tahun 1991, cuma 13 juta, Bor. Tapi mesin modar, pajak pun tidur nyenyak. Iya salam. Nomor 3, Volvo 960. Nah, jika beberapa waktu lalu kita sudah membahas Volvo S80 tahun 2005, kita mundur sedikit sebelum Orde Baru berakhir, Bor. Ngomongin Volvo seri 960 di Indonesia identik dengan mobil menteri, direktur, pejabat, dan peserta KTT atau APEK di era 90-an. Bagi bocil yang masih awam pasti rada bingung dengan seri 960 yang masuk di Indonesia. Hal utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena adanya penggabungan kedua tipe Volvo seri 9, yaitu 940 dan 960 ke dalam satu emblem, yaitu 960 saja di Indonesia. Sebenarnya gua rada bingung, Bor. Tapi dari informasi yang Mehmet berikan, tipe 940 merupakan trim kemewahan yang lebih rendah dibanding 960 pada pasar luar negeri, Bor. Dan karena angka 4 yang dianggap tidak hoki di Indonesia, makanya hilanglah emblem 940. Melirik ke belakang, mobil ini pertama hadir di tahun 1991 dan mengalami perombakan di tahun 1992, yang saat itu juga masuk di Indonesia. Ya, kebanyakan bermesin turbo 3000 cc yang biasa digunakan gerakan KTT saat itu, Bor. Tapi sayang, si Volvo ini mengalami spek down pada tahun 1995 yang ber-cc 2300 non-turbo. Karena sebagian seri 960 ini dipakai oleh masyarakat umum, Bor. Dan berselang 1 tahun muncul lagi ber-cc 2300, tentunya dikasih turbo, tapi kecil. Dan di tahun 98, Volvo 960 ini dihentikan produksinya, Bor. Coba lihat itu, memang sungguh egois desainnya, Bor. Ya, berbeda dengan kompetitornya yang sudah mulai membuat desain rada membulat. Ini malah dikotak-kotakin. Bukan kotak itu, tapi kotak bentuknya. Nggak cuma di luar saja, Bor, di dalamnya juga ikutan kotak. Lihat saja itu door trimnya. Sudah ada window power, mirror elektrik yang unik, fog lamp depan belakang, dimmer, AC, dan tentunya pengereman sudah cakram depan belakang dengan ABS.
Oh iya, sedikit info Bor mengenai julukan tank Swedia ini. Memang benar fakta adanya. Dikutip di laman detik.com, pada tahun 2020 kemarin telah terjadi kecelakaan di mana Volvo 960 diseruduk oleh Toyota Fortuner. Tapi apa yang terjadi? Tak ada kerusakan fatal yang dialami oleh Volvo. Berbeda dengan Fortuner Bor, yang kayak gini fotonya. Dan dibalik itu semua, jok mobil ini memang sungguh empuk yang dibalut kulit Bor. Tapi sayang, kebanyakan jok mobil ini banyak yang meletek kayak tanah tandus. Nggak usah banyak SpongeBob lagi Bor, gua capek ngomongnya. Intinya mobil ini puena, manut wae. Volvo keluaran tahun 1996 ini bisa kalian dapatkan dimulai harga 40 jutaan dengan pajak per tahun. Cek deskripsi Bor. Wah, jadi seperti itu Bor bentukannya mobil para menteri Tempo dulu yang harganya sudah murah. Memang sungguh capek, dari tadi ngopot aja tanpa kopi. Biarkan Mehmet yang menutup video ini dengan mulut mutiaranya Bor. Terima kasih Bang. Jadi gini,